Berkat damai sejahtera Tuhan turun ke atas kita semua. Selamat pagi dan selamat hari Minggu. Sungguh Tuhan kita baik dan teramat baik, dan dalam kebaikannya Tuhan sudah membangunkan kita kembali di minggu kedua di bulan ini, tepatnya Minggu 11 September tahun 2023. Hari ini kita akan sangat diberkati, amin. Terlebih karena kita akan berjumpa kembali dalam rumah Tuhan. Sebuah waktu dan kesempatan di mana kita dapat berkumpul bersatu untuk melayani Tuhan, memuji dan membesarkan namanya. Terlebih ketika kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan bicara kepada kita masing-masing. Karena itu mari persiapkan dirimu dengan sungguh-sungguh. Lihatlah, Tuhan akan melawat kita semua. Amin. Baiklah, sebelum kita lebih jauh mempersiapkan diri untuk melangkah ke rumah Tuhan, seperti biasa mari kita landasi hidup kita terlebih dahulu dengan mendengarkan firman Tuhan dari pembacaan Alkitab 1 hari 1 pasal dari bacaan 22 hari bersama kitab Wahyu. Dan puji Tuhan, hari ini kita sudah berada di hari yang ke-10, maka kita akan membaca kitab Wahyu pasal yang ke-10 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Judul renungan kita hari ini, firman Tuhan harus mengubahkan kita. Sebagai ayat pengantar renungan ini, saya akan coba bacakan untuk kita ayatnya yang ke-10. Lalu aku mengambil kitab itu dari tangan malaikat itu dan memakannya. Di dalam mulutku ia terasa manis seperti madu. Tetapi sesudah aku memakannya, perutku menjadi pahit rasanya. Kabar keselamatan dan penghakiman Tuhan ini digambarkan oleh perintah simbolis yang diterima Yohanes dari suara ilahi yang dia dengar. Yohanes diberikan perintah untuk memakan gulungan kecil yang dipegang oleh malaikat yang kuat itu. Hal ini menggemakan instruksi serupa yang pernah diberikan kepada Nabi Yehezkiel. Kata kitab dalam bagian ini dengan yang ada dalam kitab Yehezkiel memiliki makna kata yang sama, yang menunjukkan kepada keselamatan dan penghakiman Tuhan. Kitab kecil itu merupakan pesan Allah yang berisikan jaminan keselamatan bagi orang percaya dan penghakiman bagi orang yang tidak percaya. Yohanes merasakan manis di mulutnya, tetapi perutnya terasa pahit dan tidak nyaman ketika menelan gulungan kitab itu. Inilah gambaran firman Allah yang lebih manis daripada madu. Sebab ketika firman itu dinikmati, maka akan menimbulkan sukacita. Tetapi firman yang sama ketika diberitakan bisa menimbulkan ketegangan batin yang terasa pahit. Yohanes merasakan manis di mulut pada saat berita itu disampaikan. Tetapi melihat perlawanan akibat firman ini, ia menanggung pahit dalam dirinya. Rasa pahit dari tugas kenabiannya, yaitu ketika dia harus berbicara tentang dosa, peringatan akan hukuman, peringatan akan penghakiman bagi orang menolak firman. Ini adalah berat untuk dipikul. Sebagai bagian dari kewajiban pahit itu, Yohanes dituntut untuk terus menyampaikan nubuatan. Sebab kitab itu diberikan kepada Yohanes bukan hanya sekadar memuaskan rasa ingin tahunya, tetapi untuk disampaikan kepada dunia. Yohanes diperintahkan untuk bersiap-siap melakukan tugas pengutusan lagi, untuk menyatakan pikiran dan kehendak Allah bagi dunia. Sidang jemaat Tuhan, pada saat ini kita sebagai orang percaya memiliki tugas yang sama, menyampaikan kebenaran firman Tuhan, meskipun tidak selalu manis bagi orang lain. Menyatakan dosa, menegur kesalahan seperti pil pahit yang harus ditelan. Bahkan kadang-kadang, kalaupun kita harus dikatakan sok rohani atau sok kudus, ketika kita memberitakan kebenaran atau menegur orang lain dalam kesalahannya, adalah tugas kita. Dan adalah tanggung jawab kita untuk memberitahu hal yang benar kepada orang yang telah berlaku tidak benar. Amin. Hikmat yang daripada Tuhan memenuhi kita ketika kita menyampaikannya. Bahkan lebih daripada hikmat, urapan Tuhan mengalir atas mulut dan bibir kita, sehingga ketika kita menyampaikan kebenaran firman, itu akan mengubahkan orang lain. Memang pahit rasanya, sulit rasanya, tapi ketika kita diperintahkan Tuhan, kita harus melakukannya. Terlebih ketika kita harus memakan firman Tuhan bagi diri kita sendiri. Firman itu harus mengubahkan kita. Firman itu harus menyatakan kesalahan dalam diri kita. Jangan pernah menolak firman, apapun bentuknya. Ketika kita tahu Tuhan sedang memperdengarkan suaranya bagi kita, terima dengan hati yang lembut. Tuhan mau kita hidup dalam rencananya. Hari ini, ketika kita akan berjumpa di rumah Tuhan, persiapkan dirimu untuk mendengar firman Tuhan. Karena firman itu harus mengubahkan kita. Jangan hanya enak di telinga, tapi itu harus menusuk sampai pada hati kita yang terdalam. Ambil keputusan untuk melakukan firman. Dengan demikian, rancangan dan rencana Tuhan
semakin nyata atas hidup kita. Tuhan mau menyempurnakan kita dan memberitahu setiap kesalahan-kesalahan kita, agar kita menjadi orang-orang benar yang dipersiapkan untuk hidup dalam kekekalan bersamanya. Amin. Sekali lagi sidang jemaat Tuhan, ketika firman Tuhan akan dibentangkan dalam ruang ibadah kita, bukalah hatimu. Katakanlah kepada Tuhan, "Ya Tuhan, berbicaralah. Ubahkan aku dengan firman-Mu." Bagi saudara yang tidak berjemaat dengan kami, dimanapun saudara berada saat ini ketika beribadah, katakanlah hal yang sama. Berbicaralah Tuhan. Aku siap untuk mendengar, bahkan melakukannya. Terpujilah nama Tuhan. Diberkatilah kita di sepanjang hari ini. Digenapi firman yang telah berjanji bahwa apa yang dikerjakan tangan kanan dan tangan kiri kita dibuatnya berhasil. Bagi sidang jemaat Tuhan yang akan pelayanan hari ini, saudara dimanapun berada, doaku pengurapan dan anggur yang baru yang daripada Tuhan mengalir atas hidupmu. Berkatilah kita di sepanjang hari ini. Kemanapun kaki kanan dan kaki kirimu melangkah di sepanjang hari ini, terlebih bagi sidang jemaat Tuhan akan menuju rumah Tuhan, pagar perlindungan Tuhan nyata atas hidupmu sehingga engkau tiba di rumah Tuhan dengan selamat. Diberkatilah kita bersama dengan orang-orang yang kita kasihi, serta bersama dengan orang-orang yang kita cintai dimanapun mereka berada. Terpujilah nama Tuhan. Shalom Aleihim. Berkat damai sejahtera Tuhan turun ke atas kita semua. Amin. Selamat hari Minggu.